Ya guys, kita masuk ke part 2 soal bagaimana kita manage makanan, diet ya. Diet itu bukan melulu tentang bagaimana kita harus mengurangi gitu ya. Kalau orang yang pengen gemuk ya dietnya harus banyak makan gitu ya. Orang udah ngeri aja. Diet itu pengaturan pola makan. Kemarin yang part 1 bagaimana cairan, yang kedua ini pertama, sebelum kita masuk ke pemilihan kualitas makanan, coba kita ngomong soal amount ya. Banyaknya makanan yang kamu makan. Karena ini ada kaitannya nggak dengan lambung. Ini gambar lambung di sini sekarang. Ya. Jadi lambung kita ini elastis gitu ya. Lambung kita ini kalau kita makan banyak, lambung kita ini bisa jadi besar gitu ya, sebanyak itu. Nah, yang biasa makan banyak terus langsung tiba-tiba diminta kualitas makanannya diganti, pasti kaget gitu. Pertama, kita kenapa sih amount ini perlu dilatih dulu supaya mengecilkan lambung gitu ya. Karena misalnya nih, makan nasi merah tapi sebanyak seperti biasanya makan nasi putih, lambungnya nggak kecil-kecil dong gitu ya. Jadi itu ininya pengertiannya ya. Jadi lambung kita ini kalau kemasukan makanan seperti ini misalnya ya. Nah misalkan ini ada makanan nih masuk, bagaimana kalau makanannya ini masuknya jauh lebih besar daripada si lambung gitu. Jadi si lambungnya nggak pernah akan kecil. Jadi perlu namanya, saya share saja apa yang saya lakukan dulu. Saya misalkan makan dua porsi makanan besar dalam sehari. Itu saya pecah dulu pertama jadi dua. Jadi saya jadi makan 4 porsi, tapi ukurannya separuh gitu. Tuh ya. Jadi ini saya cut 2 nih. Yang tadinya misalnya saya makan segini, ya pasti lambung saya jadi membesar. Karena makanannya seberapa banyak, lambungnya itu pasti kan akan mengikuti seberapa banyak makanan yang masuk. Nah, saya cut gitu. Saya cut. Jadi yang saya masukkan ke lambung saya segini. Memang untuk pertama kali kayak rasanya kayak latihan. Karena waktu ini masuk, plek, kan kamu punya bagian yang kosong nih. Di bagian sini kosong ya. Dan ini nggak ngenakin gitu, lapar gitu. Tapi lama-lama dengan latihan makan yang lebih sedikit, ini berpotensi untuk mengecilkan lambung kamu gitu ya. Jadi saya tuh waktu dulu makan pagi sama makan siang, biasanya makan malam snack saja, tapi makan pagi saya itu saya pecah 2, makan siang saya pecah 2 gitu. Jadi per 3 jam saya makan, tapi jadi separuh. Nah, ketika lambung saya rasanya sudah mengecil, saya tidak rasa lagi ada rasa lapar. Bahkan kalau dicoba gitu ya, misalnya tiba-tiba ketemu teman-teman, wah lagi pada makan apa segala macam. Misalnya tiba-tiba jadi makannya seperti waktu makan yang waktu dulu, begah sekali gitu rasanya begah gitu. Nah tapi saya sudah tahu, oh berarti lambung saya sudah lebih kecil. Nah kalau sudah di step itu, berarti kamu sudah bisa makan sedikit gitu ya. Kamu mau pecah lagi, yang satu jadi 2, lalu setelah itu kamu sudah tidak rasa lapar, kamu mau pecah lagi jadi 3 gitu ya. Kamu pecah lagi jadi 3, silahkan saja gitu. Karena ini memberikan potensi
untuk mengecilkan lambung kamu gitu. Jadi amount ini yang duluan buat saya gitu, daripada kita ngomongin kualitas makanannya, karena berpotensi juga lambung kita tetap lebar sekalipun kita sudah ganti nasi putih jadi nasi merah, roti putih sudah jadi roti gandum. Tapi kalau makannya banyak gimana gitu ya, kalori yang ada di badan kita pun berlebihan juga jadinya, dan kita olahraga jadi harus lebih intens juga jadinya. Sedangkan kan itu bisa kita awali dari amountnya kita pecah dulu. Memang dari dulu, dari waktu zaman saya fitness, selalu memang diajarkan untuk orang-orang yang mau fit badannya itu makannya lebih sering, bukan lebih banyak gitu. Nah, ini berkaitan sama ini ya. Oke, itu dulu untuk part kedua. Kita sambung ke part ketiga berikutnya. Thank you so much. Semoga kamu sehat selalu.